Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan. Dalam sesi ke-28 ini, kita akan diajak oleh Bapak Usup untuk melihat situasi jemaat di Tesalonika dan bagaimana Rasul Paulus memberikan cinta kasih pastoral kepada jemaat Tesalonika. Jemaat ini jemaat yang baru terbentuk dengan segala macam tantangan dan dinamikanya. Pasti sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Selamat malam, saudari-saudaraku yang terkasih. Dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah mulai masuk ke surat-surat Paulus. Saya ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan. Kita mencoba menempatkan surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu di dalam perjalanan hidupnya. Lahir sekitar tahun 10, tahun 34 ia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubah seluruh hidupnya. Dan sesudah beberapa waktu yang cukup panjang, yang tidak menentu, dia dijemput oleh Barnabas untuk membantu dia melayani gereja di Antiokhia. Dari Antiokhia, perjalanan misi pertama, dia mengikuti Barnabas. Diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 13 sampai bab 14 ayat 21. Dan itu terjadi pada tahun 45 sampai 49 sekitar itu. Dalam perjalanan misi ini ia mendirikan jemaat-jemaat di berbagai kota dan belum menulis surat. Dilanjutkan perjalanan misi kedua yang diceritakan sesudah konsili Yerusalem, bab 15 ayat 36, Kisah Para Rasul, sampai bab 18 ayat 22, dilaksanakan sekitar tahun 50 sampai 52. Suatu ketika Paulus di dalam perjalanan itu sampai di Korintus. Dan dari Korintus, ia menulis surat yang pertama dan yang kedua kepada jemaat di Tesalonika untuk menanggapi masalah-masalah yang muncul di Tesalonika, salah satu jemaat yang ia dirikan. Ditulislah surat. Perjalanan misi yang ketiga itu mulai pada diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai bab 21 ayat 16. Dilaksanakan pada tahun 53 sampai 58. Dan dalam perjalanan yang ketiga ini akhirnya dia sampai ke Efesus. Nah, dari Efesus, ia menulis surat yang disebut surat-surat besar, yaitu surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, surat yang pertama kepada orang Korintus, surat yang kedua kepada orang Korintus, dan jemaat di Roma. Perjalanan ketiga berakhir di Yerusalem dan dia ditangkap sebagai tahanan yang tidak pernah lepas, mengalami pemenjaraan di dua tempat, yang pertama di Kaisarea antara tahun 58 sampai 60. Dan kemudian dibawa ke Roma dan tinggal sebagai tawanan di Roma pada tahun 61 sampai 62. Nah, dari penjara entah di Kaisarea entah di Roma, ia menulis surat
beberapa surat yang disebut sebagai surat-surat dari penjara, yaitu surat kepada jemaat di Kolose, Efesus, Filipi, dan Filemon. Masih tertinggal 3 surat yang lain, yaitu 1-2 Timotius dan Titus. Kemungkinan besar surat itu juga ditulis di Roma. Kapannya tidak begitu jelas. Karena rupa-rupanya sekurang-kurangnya menurut salah satu pendapat, Paulus masih bebas dari Roma dan bisa berkeliling entah ke Spanyol, entah bahkan kembali ke Asia. Nah, pada waktu itu surat-surat kepada Timotius yang pertama dan kedua dan kepada Titus ditulis. Lengkaplah surat-surat Santo Paulus. Kita juga sudah bicara mengenai jenis-jenis surat. Seperti tadi sudah dikatakan, surat dari penjara karena ditulis di penjara, dan soal penjara itu dia ungkapkan di dalam surat-surat itu. Yang kedua, surat pastoral, 1-2 Timotius dan Titus, karena berisi praktis petunjuk-petunjuk untuk pemimpin jemaat seperti Timotius dan Titus. Ada surat-surat besar, karena panjang maka diurutkan dari depan surat kepada orang Roma dan sebagainya. Roma, 1-2 Korintus, dan Galatia. Ada surat-surat yang paling awal, yaitu 1-2 Tesalonika. Susunannya surat juga tetap pembukaan yang berisi salam, ucapan syukur, isi surat, dan penutup. Nah, yang juga sangat penting menurut saya yang kita singgung adalah bagaimana surat-surat Paulus yang antara lain ditulis untuk menanggapi pertanyaan jemaat, itu bagi kita sekarang menjadi kitab suci. Itulah sejarah kanonisasi kitab suci, dan satu teks yang boleh dikatakan teks kunci untuk memahami itu adalah 2 Petrus bab 3 ayat 16. Pada waktu surat Petrus ini ditulis, surat-surat Paulus sudah disejajarkan dengan perjanjian lama. Dibacakan di dalam ibadah seperti halnya perjanjian lama dibacakan di dalam ibadah orang-orang Yahudi. Proses itu panjang dan akhirnya ditetapkan kanon kitab suci yang kita punya itu di Konsili Trente pada tahun 1546. Itu pengantar kita mengenai surat-surat Paulus. Kita juga sudah masuk mulai dengan surat-surat yang paling awal. 1 dan 2 Tesalonika. Yang sudah kita bicarakan adalah kapan Paulus singgah di Tesalonika. Itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 1 dalam perjalanan misi. Sampai di sana mengajar dan sebagainya. Kemudian pada suatu saat di dalam perjalanan itu ia sampai di Korintus. Dari Korintus dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Itu sudah kita bicarakan. Yang juga sudah kita bicarakan adalah mengapa Paulus menulis surat untuk jemaat di Tesalonika yang pertama. Jawabannya mengucap syukur atas iman umat yang dia dirikan, umat yang baik, yang dipuji, yang bertahan di dalam penindasan. Dan
untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari jemaat di Tesalonika, mungkin tidak relevan untuk kita sekarang, tetapi sangat relevan karena ditanyakan, yaitu kapan Yesus akan datang kembali. Itu masalahnya, dan kemudian dijawab oleh Paulus dengan surat itu. Nah, kita sampai ke situ, dan sekarang akan kita lanjutkan dengan mencoba memahami secara lebih detail apa yang ditulis di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika yang pertama. Kita membaca pelan-pelan surat itu, kita melihat apa yang menjadi masalah pada waktu itu dan tidak menjadi masalah bagi kita sekarang. Lalu adakah hal-hal yang prinsip yang dapat kita pelajari sebagai pegangan perjalanan iman kita. Sekarang saya ingin menunjukkan susunan dari surat yang pertama kepada jemaat di Tesalonika itu. Tidak sulit. Surat ini boleh dikatakan surat yang sangat sederhana, karena yang pertama ditulis. Nanti kalau sudah masuk ke surat-surat besar, masalah-masalahnya menjadi semakin kompleks. Bagian pertama boleh kita lihat pada bab 1 ayat 1 sampai bab 3 ayat 13. Bagian pertama ini boleh kita beri nama, diberi judul Iman Jemaat Tesalonika dan Karya Paulus. Sederhana, yaitu yang mau disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini. Kita lihat teksnya. Seperti biasanya, surat Paulus diawali dengan salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Itulah kawan-kawan seperjalanan Paulus. Ditujukan kepada jemaat orang-orang Tesalonika, dan salamnya yang sekarang dipakai untuk salam pembuka Ekaristi, salam kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Salam yang sangat kaya akan makna. Nah, sesudah salam, apa yang dia ungkapkan? Yang pertama adalah rasa syukur. Syukur atas jemaat Tesalonika. Kenapa disyukuri? Dibaca saja teksnya, bab 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengikat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Syukurnya ada pada ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah dan selanjutnya. Jadi rupa-rupanya jemaat Tesalonika ini sungguh hebat. Dikatakan pada ayat berikutnya, ayat 7 dan 8, kehebatan atau keteguhan iman jemaat di Tesalonika itu menjadi teladan. Ayat 7. Sehingga kamu, bisa dibaca mulai ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Silahkan membayangkan banyak orang-orang yang tidak suka sama Paulus, melawan Paulus. Tetapi dikatakan pada ayat 6,
kamu telah menjadi penurut kami. Kami itu 3 orang itu, Paulus, Silvanus, dan Timotius, dan penurut Tuhan. Kehebatan iman dikatakan lagi masih pada ayat 6. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dipuji lagi iman umat Tesalonika. Lalu masih dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Itu bersyukur karena hal-hal itu. Istimewa jemaat di Tesalonika. Sehingga Paulus itu tidak tanggung-tanggung memuji umat di Tesalonika, bab 2 ayat 20. Dikatakan dengan sangat penuh emosi, penuh ikatan persaudaraan. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Paulus merasa bangga dan merasa dimuliakan. Bukan karena apa-apa, tetapi karena kehidupan umat Tesalonika yang begitu hebat. Jemaat di Tesalonika juga dipuji karena mereka meninggalkan yang disebut berhala-berhala. Kita semua tahu pada zaman itu banyak sekali pemujaan kepada dewa-dewi yang tentu dalam kacamata iman yang diwartakan oleh Paulus, pemujaan itu adalah pemujaan berhala. Itulah yang dikatakan pada bab 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi pewartaan Paulus membuat orang-orang Tesalonika meninggalkan yang mereka sebut berhala dan percaya kepada Injil yang diwartakan oleh Paulus. Itu bagian pertama, iman jemaat yang sungguh-sungguh hebat menjadi kemuliaan bagi Paulus, menjadi sukacita bagi Paulus dan teman-teman. Bagian yang kedua berbicara mengenai karya Paulus. Jadi iman jemaat, nanti karya Paulus itu apa? Sehingga membuat jemaat di Tesalonika begitu dapat dibanggakan. Maka bab 2 dari 1 Tesalonika ini bicara mengenai pelayanan Paulus di Tesalonika. Itulah judul yang ada di dalam kitab suci kita. Apa yang dikerjakan oleh Paulus? Dibaca saja teksnya lalu jelas dengan sendirinya. Yang pertama, ayat 1 dan 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Karena memang pewartaannya didengarkan. Tetapi, nah ini penting sekali, sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi kendati sebelumnya Paulus itu mengalami penghinaan, mengalami penganiayaan di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat.
Ini kerja Paulus. Jadi jangan dibayangkan Paulus itu dengan gagah berani kemana-mana terus-menerus, meskipun sudah mengalami penghinaan dan penganiayaan. Bisa dibayangkan Paulus juga cemas, sama. Tetapi dikatakan di sini, dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Kita boleh ingat salah satu doa khusus jemaat awal ketika mereka mengalami penganiayaan di dalam Kisah Para Rasul bab 4. Ketika mereka mengalami penganiayaan, di dalam doa mereka tidak minta dibebaskan dari kesulitan. Sesudah doa awal menempatkan pengalaman itu di dalam rencana Allah, yang mereka mohon adalah keberanian untuk terus mewartakan firman. Ini tampak juga di dalam surat Rasul Paulus, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Dan dalam rangka memberitakan Injil, Paulus itu tidak enak-enak. Semua disediakan oleh jemaat dan sebagainya. Tidak seperti itu. Silahkan melihat bab 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi Paulus tidak untuk hidup sehari-harinya pribadi dan kawan-kawannya tidak menjadi beban bagi jemaat. Jadi silahkan membayangkan semangat pelayanan Paulus yang dirumuskan di dalam kata-kata yang seperti ini. Meskipun sudah dihina, tetapi mengalami anugerah Allah dalam wujud keberanian. Dalam memberitakan Injil, tidak mencari kepentingan apapun selain pewartaan Injil. Untuk itu dia bekerja keras. Siang malam, ya pasti ada tidurnya juga, tetapi untuk mengungkapkan bahwa dia tidak tidak mencari bantuan untuk hidup untuk kepentingannya pribadi. Itu yang mengenai karya Paulus. Dan masih lebih lagi karya Paulus di antara jemaat di Tesalonika diungkapkan dengan sangat bagus pada bab 2 ayat 5 sampai 8. Bagaimana watak dan sikap Paulus ketika mewartakan Injil itu. Ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Jadi rupanya Paulus kalau berbicara itu tidak putar-putar. Kalau mau bicara A ya bicara A, B ya B. Tidak bermulut manis. Tetapi itu tentu tidak berarti kasar, keras, dan sebagainya. Dia dikatakan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, lalu yang biasa dia sebutkan, tetapi kami berlaku ramah. Di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu dan selanjutnya.
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Rasanya bagus sekali. Silahkan kalau mau melukis wajah Paulus berdasarkan bagian kedua dari bagian pertama, maksud saya 1 Tesalonika bab 2 ini. Yang terakhir adalah bagian dari bab 3 ayat 1 sampai 13. Ini kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Jadi kita ingat perjalanan Paulus waktu ketika sampai di Athena. Dari Athena, Paulus mengutus Timotius untuk pergi ke Tesalonika. Paulus sendiri melanjutkan perjalanan ke Korintus. Dari Korintus, ia menulis surat. Dan di dalam surat ini, ia menyebut Timotius yang diutusnya ke Tesalonika dan sudah kembali berjumpa dengan Paulus di Korintus. Itu intinya. Kita lihat apa yang dapat kita pelajari di sini. Bab 3 ayat 1. Tadi yang saya ceritakan itu ditulis di sini. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal sendiri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Itu. Jadi Paulus waktu itu sampai Korintus, sampai Athena, mengutus Timotius untuk menguatkan iman umat Tesalonika. Paulus berangkat. Ayat 2. Lalu, sudah ya, menasihat kamu tentang imanmu. Ayat 6. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, dan selanjutnya. Jadi Timotius diutus kembali ketemu dengan Paulus, bercerita tentang iman jemaat di Tesalonika. Imannya tetap kuat. Maka menjadi kegembiraan bagi Paulus. Ayat 8, karena kabar baik itu, sekarang ayat 8, bab 3, kami hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Silahkan membayangkan situasi batin Paulus yang ada di balik kata-kata ini. Ayat 8, sekarang kami hidup kembali. Itu artinya sebelum menerima berita baik mengenai jemaat Tesalonika lewat Timotius, hatinya gundah, hatinya gelisah. Kegelisahan pastoral, bukan kegelisahan orang yang menggelisahkan dirinya sendiri. Yang disebut kegelisahan pastoral, keprihatinan pastoral, ketika ditinggalkan oleh Paulus, jangan-jangan jemaat di sana kena ini, kena itu, menghadapi soal ini, menghadapi soal itu. Enggak, Timotius memberi kabar baik, dan Paulus merasakan itu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja
kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sangat menarik. Dan karena itu, Paulus ingin sekali lagi mengatakan, ingin sekali lagi mengunjungi mereka. Siang malam, ayat 10, saya baca bab 3. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi ini bukan hanya Paulus yang ingin melihat jemaat di Tesalonika. Kalau hanya Paulus, sang pemimpin itu yang ingin melihat jemaatnya, itu bisa-bisa disebut keterikatan. Tetapi kalau dibaca ayat 6, ternyata yang ingin berjumpa juga itu jemaat di Tesalonika. Dikatakan begini, pada ayat 6, saya baca dari tengah-tengah, dan bahwa kamu umat Tesalonika, selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami. Jadi yang mempunyai keinginan untuk berjumpa bukan hanya Paulus, yang mungkin keinginan itu bisa menjadi ekspresi dominasi, tetapi jemaat Tesalonika juga ingin berjumpa dengan kamu. Seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Dan di dalam kata-kata, kalimat-kalimat yang begitu indah itu, akhirnya pada ayat 13, menutup bagian yang pertama, Paulus menulis begini, kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Itu penutup yang mengungkapkan harapan dari Paulus untuk orang-orang Tesalonika yang sangat disayangi dan ada relasi yang begitu baik di antara mereka. Bagian yang kedua itu mulai pada bab 1 ayat 1, bab 4 ayat 1 sampai selesai. Jadi surat ini pendek, hanya 5 bab dan babnya pendek-pendek juga. Apa yang dikatakan di situ? Ada 2 hal yang penting, yang pokok seperti bagian pertama. Yang pertama adalah mengenai hidup Kristiani. Dan yang kedua mengenai kedatangan Kristus. Mengenai hidup Kristiani. Yang dimaksudkan hidup Kristiani dinyatakan pada bab 4 ayat 1 sampai 3. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu lakukan lebih bersungguh-sungguh. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Nah sekarang, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu. Itu harapan Paulus untuk orang-orang Tesalonika. Panggilan untuk menjadi kudus itulah yang juga sekarang ditegaskan lagi menjadi panggilan umum semua pengikut Kristus.
dalam ajaran resmi gereja dari Konsili Vatikan kedua itu ditegaskan, dan Paus Fransiskus juga menulis khusus suatu anjuran apostolik dengan judul Kekudusan pada Zaman Modern Ini. Menarik untuk dipelajari. Nah, tentu saja mereka bukannya baru tahu bahwa mereka itu dipanggil untuk menjadi kudus. Bukan pertama kali, mereka sudah melakukan itu, tetapi dikatakan pada ayat 1 bagian akhir, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, hidup kudus itu seperti apa? Yang pertama adalah menghindari perilaku yang tidak bermoral. Secara umum, itu bisa dibaca mulai dari ayat 3 sampai ayat 8. Ada macam-macam contoh di situ. Nasihat yang kedua mulai bab 9. Ayat 9. Tentang kasih. Yang pertama tadi mengenai misalnya ya ayat 4. Supaya kamu masing-masing, ayat 3 bagian terakhir, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, dan seterusnya. Sementara nasihat yang kedua, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi intinya sudah melaksanakan membangun persaudaraan itu. Hanya ayat 10, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi kan tadi Paulus sudah sangat bangga dengan perkembangan iman orang-orang Tesalonika. Sudah, tetapi Paulus ingin supaya mereka melakukannya lebih lagi di dalam kekudusan. Dan nasihat yang ketiga, yang pertama tadi menghindari perilaku yang tidak bermoral, yang kedua membangun persaudaraan, yang ketiga itu ayat 12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ayat 11 juga bisa dibaca, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti telah kami pesankan kepadamu. Kenapa ada nasihat ini? Kembali kepada masalah pokoknya mengenai kedatangan Tuhan. Jadi rupanya kedatangan Tuhan bagi jemaat di Tesalonika pada waktu itu menjadi isu yang menarik. Di mana-mana orang bicara tentang kedatangan Tuhan. Sama seperti kalau kita bicara mengenai suatu pokok yang menarik itu, di warung kopi, di warung apa, orang bicara tentang itu. Nah, kalau begitu kan membuat orang gelisah. Maka Paulus berbicara mengenai anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang. Jadi tidak pikir membuat segala macam cerita tentang spekulasi kedatangan Tuhan itu. Lalu masih dikatakan mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Nah, karena orang sibuk berbicara mengenai kedatangan Tuhan, dan salah satu spekulasinya adalah Tuhan akan datang pada waktu yang dekat, orang berpikirlah untuk apa bekerja lagi. Kalau Tuhan dalam waktu dekat akan datang, ya sudah sekarang nganggur-nganggur saja,
sambil menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Akibatnya apa? Mereka menjadi beban bagi orang lain. Ya kalau tidak mau bekerja kan mau dapat makan dari mana? Ya bergantung pada orang lain. Dan itulah yang dikatakan pada frase terakhir ayat 12, tidak tergantung pada mereka. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, sesudah nasihat itu, jadi nasihatnya supaya menjadi kudus, semakin menjadi kudus, caranya menghindari perilaku yang tidak bermoral. Yang kedua, membangun kasih persaudaraan. Yang berikutnya adalah masalah yang lebih konkret yang terdapat pada bab 4 ayat 13 sampai 18. Nah ini tentang kedatangan Tuhan. Persoalannya apa? Kok muncul pertanyaan seperti ini? Supaya nanti tidak kehilangan orientasi, kita ambil saja dulu kuncinya ya. Nanti yang paling penting ada di sini, ada pada ayat 17. Yang lain-lain itu adalah spekulasi apokaliptik. Yang penting adalah frase terakhir dari ayat 17. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi soalnya begini, ada isu tentang kedatangan Tuhan. Ada yang mengira bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Sekali lagi kita mencoba memahami cara berpikir pada zaman itu. Jadi bukan teks ini yang harus menyesuaikan dengan pikiran kita, tapi pikiran kita atau pandangan kita yang mesti menyesuaikan dengan teks ini. Tuhan akan segera datang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan lebih dulu diselamatkan? Orang yang sudah meninggal pada waktu Tuhan datang, atau kita yang masih hidup, yang akan mendapat kesempatan pertama untuk diselamatkan itu. Soalnya kan tidak begitu relevan bagi kita ya. Tetapi itulah masalah mereka. Nah, bagian ini, bab 4, ayat 13 sampai 18, itu menjawab pertanyaan itu. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, dan selanjutnya. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa, nah sekarang jawabannya, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Nanti Paulus itu kadang-kadang membedakan ini firman Tuhan, ini pendapatku. Nah, di sini dia mengatakan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tidak, yang masih hidup tidak mendahului yang sudah meninggal. Ini kan tidak sangat penting untuk spekulasi kita ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi, orang yang mati akan bangkit lebih dulu dibandingkan dengan orang yang masih hidup. Yang tadi saya sebut, bahasa apokaliptik, itu antara lain terungkap di sini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Ini kan kata-kata yang sering kita temukan di dalam kitab Wahyu. Untuk mengungkapkan suatu misteri yang tidak jelas, maka dipakai bahasa seperti ini. Apakah yang mati lebih dulu, apakah yang hidup kemudian, atau sebaliknya? Bagi Paulus akhirnya tidak penting. Karena, seperti tadi sudah ditunjukkan, masalah konkret ini intinya adalah demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena ketika Tuhan datang itu tidak ada waktu lagi. Tidak ada jam lagi siapa yang urutnya nomor 1, nomor 2. Yang penting entah bagaimana, misteri, ayat 17 frase yang kedua. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ini salah satu bacaan untuk misa arwah. Bisa dipilih, bisa tidak, bisa dipilih yang lain. Nah, sesudah berbicara mengenai kedatangan Tuhan, logikanya berjaga-jaga, bukan? Kedatangan Tuhan tidak pasti kapan, bagaimana. Ya berjaga-jaga saja. Itulah yang dikatakan pada bab 5 ayat 1 sampai 11. Bab 5 ayat 1 sampai 11. Dikatakan begini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ini Paulus mau mengatakan, kalau dengan kata-kata yang agak nakal sedikit, kalau ditanya kepada Paulus, Bapak Paulus, kapan Tuhan datang? Ya, saya juga nggak ngerti jawabannya. Tetapi dia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Lalu nasihatnya ya sederhana, berjaga-jagalah. Misalnya ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jawaban yang standar. Dan kemudian bisa dibaca juga ayat 11 bab 5, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kembali lagi. Membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi praktis Paulus menuntut hidup orang-orang Tesalonika itu tidak puas dengan perkembangan yang mereka capai, tetapi terus berusaha lebih lagi, lebih kudus lagi, lebih beriman lagi, lebih bersaudara lagi, lebih berjaga-jaga lagi. Itu suatu prinsip yang saya kira sangat bagus, seperti yang selalu dikatakan oleh spiritualitas Yesuit, magis. Tidak cukup seadanya, tetapi magis, lebih. Tentu bukan lebih sombong, tetapi
lebih ramah, lebih dan sebagainya. Dan yang lebih-lebih itulah yang terus harus diusahakan untuk lebih baik lagi, itulah yang kemudian ditulis pada bab 5 ayat 12 sampai 22. Itu nasihat-nasihat yang sangat praktis di dalam kehidupan bersama. Mungkin bagus juga kita baca. Ayat 12, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Saya kira wajar, menghormati itu adalah tanda syukur, tanda berterima kasih. Siapa yang harus dihormati? Tentu tidak dicari kehormatan itu, bukan nasihat untuk mencari kehormatan, bukan, tetapi menghormati mereka yang bekerja keras, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Jadi bukan hanya yang baik-baik saja, tetapi yang menegur juga. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Menghormati, soal hormat menghormati. Nasihat berikutnya, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Wajar, karena memang ada jenis-jenis orang yang kalau tidak berkelahi itu tidak eksis. Ini nasihat penting untuk orang-orang seperti itu. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, untuk tegurlah yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nasihat sangat bagus, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di tempat lain Paulus mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nasihat-nasihat yang sangat aktual. Bersukacitalah senantiasa. Nasihat bagus sekali, karena sukacita seperti pernah kita lihat ketika kita mencoba menggambar wajah Rasul Paulus, sukacita, gembira adalah salah satu tanda kesadaran akan keselamatan. Jadi kalau ada orang beriman yang sungguh sadar akan keadaannya sebagai pribadi yang diselamatkan, hidupnya diwarnai dengan hanya keluhan, ketidakpuasan, itu bisa diberi tanda tanya apakah pengalamannya akan keselamatan itu sungguh-sungguh eksistensial, artinya sungguh-sungguh dihayati apa tidak. Karena Injil itu artinya kabar baik. Kabar keselamatan adalah kabar baik. Maka semestinya kabar baik itu membuat sukacita, memberikan kegembiraan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dan selanjutnya, ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sesudah isi itu, penutupnya adalah salam. Salamnya begitu hangat, sehingga bisa kita bayangkan yang sudah dirumuskan oleh Paulus pada bab 2 ayat 20, ketika menulis surat kepada orang yang sangat memberi kesan baik, sampai mengatakan sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami, maka ketika menulis surat, menutup suratnya, pasti juga dengan afeksi, dengan segala macam
perasaan dekat itu. Ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Disuruh berjaga-jaga supaya nanti kedapatan sempurna ketika Kristus datang. Ada satu hal yang juga menarik pada ayat ini, pada ayat 23, yaitu sebutan roh, jiwa, tubuh. Inilah antropologi kitab suci. Jadi manusia menurut kitab suci itu terdiri dari apa saja. Dalam kitab Kejadian dikatakan kita adalah citra Allah, ya. Tetapi manusia itu unsur-unsurnya apa? Ya itulah jawabannya. Roh, jiwa, tubuh. Ketiga-tiganya harus sehat. Ketiga-tiganya menjadikan manusia itu sempurna. Tubuhnya sehat, jiwanya itu berkaitan dengan watak, dengan psikologi manusia, itu juga sehat. Tetapi kalau hanya itu belum manusia beriman. Jadi tatarannya masih datar. Tubuh fisik jelas, jiwa ya manusia. Roh itu yang memberikan ciri khusus kepada manusia beriman. Maka perlulah latihan-latihan yang membuat ketiga unsur itu menjadi kuat. Kalau tubuh ya latihannya olahraga, makan sehat, dan sebagainya, jaga jarak kalau sekarang, supaya tubuhnya sehat, cuci tangan, pakai masker, tubuhnya sehat. Tetapi kalau hanya itu tidak cukup, jiwanya juga harus sehat. Tidak cemas berlebih-lebihan, itu juga perlu latihan, bahkan perlu bimbingan. Kalau ada yang tidak beres di situ, pergi ke psikolog misalnya, atau psikiater, atau bimbingan entah apalah dengan kawan bercerita tentang beban-beban hidupnya, kecemasannya yang membuat gelisah. Kegelisahan itu kalau diceritakan kan membebaskan, tetapi itu tatarannya masih manusiawi. Nah, yang sering dilupakan adalah yang roh ini. Ada latihan fisik, ada pendampingan mental, kejiwaan. Nah, harus perlu juga bimbingan rohani. Yang terakhir itu latihan, yang pertama itu latihan fisik supaya kuat. Yang kedua itu supaya motivasi untuk aktualisasi diri itu membuat hidupnya bermakna. Dan yang terakhir itu istilahnya bukan motivasi bagi saya loh ya. Saya tidak tahu banyak mengenai psikologi, tetapi bagi saya motivasi itu tatarannya adalah manusiawi. Bagian jiwa ini. Yang bagian roh itu istilahnya inspirasi, spiritus, roh. Inspirasi iman menjadi sangat menentukan di dalam kehidupan seseorang yang ingin menjadi manusia utuh, sehat jasmani, sehat mental kejiwaan, sehat rohani. Manusia yang utuh. Itulah yang didoakan oleh Paulus, itulah namanya manusia utuh menguduskan kamu seluruhnya. Jadi kalau mau memberi arti kudus dengan latar belakang ayat ini, kudus itu tidak hanya menyangkut yang rohani. Itu konsekuensinya, karena Paulus mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu.
semuanya menjadi bagian dari panggilan menjadi kudus itu. Terakhir, satu catatan, saya kira sudah pernah kita bicarakan dalam perjumpaan kita yang lalu, tetapi saya ulang yang dikatakan orang-orang pada bab 1 ayat 1. Ada Paulus, ada Silvanus atau Silas, dan ada Timotius. Kalau mau lebih kenal lebih kepada dua tokoh yang lain ini, sekurang-kurangnya kita lihat kapan Paulus itu ketemu dengan orang-orang ini. Supaya nanti bisa membayangkan kalau Paulus itu berjalan, menjalani misi-misi pertama, kedua, ketiga, itu dia jalan dengan siapa? Misi pertama jelas, dia jalan dengan Barnabas. Jelas. Timotius dan Silvanus belum ikut. Timotius baru kita jumpai pada Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 1 sampai 3. Dan itu berarti perjalanan misi yang kedua sesudah konsili Yerusalem. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra, bab 16 ayat 1. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Nah, inilah ketemunya Paulus dengan Timotius di sini. Dan dia menjadi pembantu Paulus sejak perjalanan misi yang kedua. Sementara Barnabas sudah pulang ke Siprus, siapa yang diajak Paulus dalam perjalanan misi kedua ketika mulai? Itu diceritakan pada bab 15 Kisah Para Rasul ayat 40. Tetapi Paulus memilih Silas, Silvanus itu, dan sesudah diserahkan kepada saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan selanjutnya. Inilah pertemuan pertama, inilah keikutsertaan Silas pertama kali dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Siapa Silas ini? Diceritakan berkaitan dengan konsili Yerusalem. Jadi di Yerusalem rasul-rasul itu mengadakan pertemuan Yerusalem, hasilnya harus dikirim ke Antiokhia. Wakil Antiokhia yang datang adalah Paulus dan Barnabas. Tapi untuk memastikan, nah ini masalah saksi, untuk memastikan bahwa kabar yang dibawa oleh Paulus dan Barnabas itu bukan kabar bohong, maka jemaat Yerusalem mengutus 2 orang untuk menemani, untuk membawa keputusan Yerusalem ini bersama Saulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Itulah yang dikatakan pada Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Inilah Silas, kemunculan Silas yang pertama. Nah, di dalam perjalanan itu Silas diajak sejak awal ketemu dengan Timotius di 16 ayat 1-3. Dan kita masih ingat ketika kita bicara mengenai Kisah Para Rasul, ada bagian yang subjeknya kami. Misalnya,
yang paling mudah. Bab 16 ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Subjeknya mereka sampai di Troas. Tetapi ayat 10 bab 16, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. Berubah subjeknya. Kenapa? Jawabannya, karena yang menulis kisah para rasul ini ikut rombongan. Maka dia bercerita sebagai kami. Baik, dengan demikian kita sudah selesai dengan surat kepada orang Tesalonika. Sebagai penutup, silahkan membaca kembali surat itu dengan catatan-catatan yang moga-moga dapat membantu. Tapi silahkan merasakan bagaimana seorang pewarta rasul seperti Paulus sungguh-sungguh mencintai jemaatnya, bekerja keras untuk itu, dan jemaatnya menanggapi kerja keras itu. Sampai Paulus tidak malu-malu mengatakan, bahkan dengan bangga mengatakan mengenai orang-orang Tesalonika itu sebagai kemuliaan kami dan sukacita kami. Terima kasih, selamat malam. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik bukan ulasan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Meskipun jemaat ini masih relatif muda, tetapi karena dukungan pastoral, karena doa Paulus juga, iman jemaat Tesalonika semakin bertumbuh dan berkembang, dan bahkan juga mereka sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisi lama, termasuk menyembah berhala dan sebagainya. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya masih tentang jemaat Tesalonika di sesi 28 pada Senin minggu depan. Mari kita akhiri sesi ini dengan mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera kepada Anda sekalian beserta keluarga-keluarga Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.